susahnya itu Bali itu, Kang Asep unik Bali itu ketika matanya itu loh. Gitu. Gimana coba biar tunjukkan ke kamera gimana gerakan matanya. Ini buka kacamatanya biar kelihatan. Ada burem Pak. Kalau bawa kacamata agak burem. Agak burem. Jadi paling dagunya gerak juga. Coba. Jadi misalnya ke kanan terus tengah tuh gitu. Ya, gitu ya. Coba Mary gimana gerakan Balinya? Terserah apa aja lah bisa menunjukkan gerakan Balinya. Apalagi kalau mata. Gitu ya. Jumpa lagi baraya Kang Asep ya. Seperti biasa kalau di sore hari ini ya, yang begitu santai ya, teduh. Apalagi sih kalau enggak menarik ya untuk kita bincang-bincang santai aja. Ya kebetulan Kang Asep sudah kedatangan 2 gadis cantik ya. Ini Kang Asep kenalkan sebelah kiri Ami ya. Tuh ya, nanti kenalkan sendiri ya nama lengkapnya kan. Sebelah kiri Kang Asep, Mary ya. Jadi spesial ya di podcast di sore hari ini karena 2 narasumber Kang Asep ini adalah gadis Bali ya. Ya, gadis Bali ya. Jadi dua-duanya ini gadis Bali gitu ya. Nanti Kang Asep akan bincang-bincang ya lah seputar kehidupan dan budaya Bali ya. Kebetulan kedua gadis Bali ini ya sekarang lagi mengabdi ya sebagai ASN di DPR RI. Jadi karena DPR itu merepresentasikan dari seluruh Nusantara, makanya kan daerah pemilihan, daerah pemilihan gitu ya. Makanya kan pegawainya pun beragam, termasuk ya dari berbagai suku di Indonesia ada ya. Kebetulan ini 2 gadis Bali ini mengabdi di DPR ya. Mungkin pertama kali Kang Asep mau tanya ke Ami dulu sih. Nama lengkapnya siapa? Mi, biar kelihatan Balinya gitu. Oke, Kang Asep. Sebenarnya terima kasih sudah mengundang kita untuk ke sini. Nama saya Niluh Sri Utami Wulandari. Bukan Niluh. Nah, ketahuan kan Balinya. Yang sebelah kiri Kang Asep? Terima kasih Pak atas undangannya. Ya. Nama saya Kadek Meliantari. Bukan Niluh dan Kadek ya. Jadi narasumber Kang Asep kali ini benar-benar dari Bali ya. Mungkin pertama kali pertanyaan Kang Asep nih biasanya hanya seputar singkat pekerjaan dulu lah ya. Kenapa sih mau jadi ASN? Kalau dari saya sendiri karena permintaan orang tua sih. Oh, permintaan orang tua. Iya. Emang orang tuanya ASN? Enggak justru. Oh, enggak. Jadi katanya ASN itu lebih terjamin lah masa tuanya karena ada dana pensiunnya gitu. Jadi orang tua saya itu kerja di swasta, dia direktur di Bali. Jadi kayak ngerasa wah kayaknya kalau misalnya nanti anaknya bisa dapat pensiunan di masa tua itu lebih menenangkan lah. Jadi masa tuanya makin tenang. Tapi orang tua masih sebagai guide tour. Masih. Oh jadi nanti ya baraya Kang Asep ya kalau mau jalan-jalan ke Bali ya, termasuk ini juga baraya Kang Asep juga ditonton dari luar negeri juga ya. Jadi kalau nanti perlu guide ya untuk kalau berkunjung ke Bali bisa nanti ya dengan orang tuanya Ami. Kalau Kadek sendiri gimana? Kenapa sih mau jadi ASN? Kalau saya sih Pak ceritanya dulu kan saya pernah kerja di Bali tapi perusahaan swasta. Saya tahulah gimana kerja di swasta. Setelah kerja beberapa tahun itu saya kepikiran nyari PNS. Jadi saya tes PNS biar lebih jelas gitu Pak. Kalau di swasta kan misalnya minta cuti aja susah gitu. Kalau di ASN kan sesuai kebijakan aja. Kemudian memang seperti yang dibilang Ami tadi juga ada jaminan hari tua dan sebagainya. Oke ya, jadi itulah baraya Kang Asep ya, salah satu hal yang menarik ya menjadi ASN ya.
meskipun sih sebenarnya di swasta juga ada ya dana pensiun dan sebagainya, tetapi kalau di ASN itu kan lebih pasti ya. Di samping itu juga sekarang ini kan juga ASN juga kalau kita lihat remunerasi atau penghasilan juga cukup menarik ya, jadi nggak kalah jauh berbeda ya dengan swasta yang yang bonafit gitu ya. Mungkin pertama kali yang ingin Kang Asep tanya, untuk ini kan dari Bali ya gitu ya. Sebelumnya pernah keluar dari Bali nggak, atau pas dari PNS aja ke sini baru ke Jakarta, baru keluar dari Bali? Kalau saya karena kebetulan saya kuliah di STAN. Oh, STAN. Jadi dari 2017 itu udah ke Bintaro sampai Bintaro. 2020, terus lulus, terus milih. Nah, milihnya Sekjen DPR. Sekjen DPR ya, berarti sebelumnya itu udah kuliah di di Jakarta ya, di luar Bali ya. Kalau Meli sendiri gimana, Mel? Kalau saya sih sebelumnya memang tinggal di Bali. Iya. Jadi besar di Bali, kuliah juga di Bali Padu Dayana. Oh, Dayana. Cuman memang sempat merantau karena kuliah itu Pak. Cuman masih di Provinsi Bali. Bali juga. Kalau saya ke Jakarta atau keluar Balinya itu karena memang PNS. PNS ya. Jadi begitu ya Pak Kang Asep, ternyata dua tamu Kang Asep ini hebat-hebat juga ya pendidikannya. Yang satu alumni STAN ya, yang satu lagi alumni Universitas Udayana ya, universitas terbaik di Bali ya, termasuk salah satu universitas negeri ya di Indonesia ya. Mungkin pertanyaan Kang Asep ini kan, kalian berdua ini kan orang Bali ya, biasa dengan, kalau di Bali kan udah otomatis lah ya, kental dengan budaya Balinya gitu kan ya, lihat bangunannya udah kelihatan, terus banyak cacat keagamaan, terus pas tiba-tiba datang ke Jakarta gitu ya, apa sih perbedaan dasar yang dirasakan, apa sih dari segi kehidupan ya, yang tadinya biasanya budayanya kental banget, kok kesini budayanya budaya metropolitan, gimana? Ame dulu apa? Meli dulu, saya akan jawab. Biar kan Meli dulu lah, biar ganti-gantian, gimana Mel? Kalau saya pertama kali ke Jakarta itu ini Pak, jadi pada saat pertama kali harus ke kantor itu untuk orientasi, itu tuh sebenarnya mendekati Hari Raya Nyepi. Nah itu kalau di Bali kan biasanya Nyepi itu nggak boleh nyalain lampu, dan di rumah aja, nggak ada aktivitas gitu Pak. Tapi kalau di Jakarta kan seperti biasa Pak, karena memang mayoritasnya bukan orang Bali, jadi kayak tidak seperti Hari Raya Nyepi gitu. Jadi waktu itu saya sama teman-teman ke pura, saya lupa lagi namanya, pura di saya lupa apa. Ya pokoknya ya nggak apa-apa, pokoknya ke pura lah ya di Jakarta ya. Di situ saya merayakan Hari Raya Nyepi. Selain itu culture shocknya di sini itu, kalau saya ke pura itu di sini banyak yang pakai baju biasa gitu kan, jadi bukan baju adat. Itu sih yang saya rasain pertama kali ke Jakarta, bedanya. Oke, kalau Ami apa yang dirasakan nih? Karena saya pertama kali ke Bali itu waktu kuliah, jadi waktu itu masih zamannya anak-anak masih ke bawah lah budaya Bali gitu Pak, termasuk pas ke mall. Nah saya tuh waktu awal-awal ke mall itu pergi sama teman-teman sesama dari Bali juga, jadi ada komunitasnya gitu di sana, itu pakai baju yang agak terbuka gitu Pak. Jadi agak shock karena sana kita diliatin sama banyak orang gitu. Jadi berarti kita harus pakai baju yang agak tertutup nih kayaknya gitu. Termasuk pas kita mau ibadah dari kosan ke pura gitu biasanya berangkat bareng-bareng juga Pak. Nah itu kita langsung pakai baju adat dari kosan. Mungkin karena sama kayak yang Kak Meli bilang tadi, di sini minoritas gitu kita di sini. Jadi pas pakai baju adat gitu agak-agak aneh gitu ya. Kalau semua orang pada ngeliat gitu ya. Kalau di Bali kan beda, ya semua kan begitu kalau ada adat ya. Jadi agak shock dikit sama kadang homesick juga pasti. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini sekarang kos ya? Iya. Kosnya berdekatan juga? Enggak. Oh enggak. Tapi Kak, dekat kantor. Kan dekat kantor, setahu Kang Asep dekat ke kantor itu nggak ada pura ya. Karena itu kalau mau ibadah kemana ini, Meli? Kalau saya biasanya ke Rawamangun Pak. Rawamangun, Jakarta Timur. Kalau Ami? Ke
Rawamangun. Rawamangun juga ya. Itu paling besar kan mungkin di Bali ya. Atau Kayaknya paling banyak? besar sih. Paling besar ya. Di Jakarta Iya, kayaknya. karena ini Pak, biasanya di Rawamangun tuh udah ada pedagang-pedagang yang jual Iya. sajiannya gitu, namanya Iya. Banten. Cuman kalau di pura-pura lain itu nggak ada yang jual Pak. Misalnya hari Minggu kan biasanya Iya. sering kita ibadah tuh kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu atau Iya. hari Raya gitu ya Iya. Pak. Kalau di pura lain itu kadang nggak ada yang jual, jadinya Iya. kita ya udah ke Rawamangun aja biar pasti. Iya, gitu. oke. Nah, selama merantau lah bahasanya kan, kalau keluar dari kampung aman ya merantau ya, meskipun maksudnya ke Jakarta. Ini menariknya apa? Kan ada menjalani ya tadi kehidupan beragama, contohnya nyepi. Ya, nyepi itu kan harus sepi tuh, ya kan? Nah, terus kalau kalian pengamannya gimana sih? Kalau di kosan kan beragam tuh. Gimana, terpengaruh nggak? Atau di kamarnya aja yang nggak ada lampu dimatiin, koyo gimana? Sejauh ini sih karena saya pertama kali merasakan itu Pak, Iya. jadinya saya setiap nyepi itu saya ambil cuti Pak. Oh, Jadi ngambil saya cuti, pulang ya, aja. ya, cuti kembali. Biar Ya. ngerasain nyepi. Iya. Kaset juga sama, ya kan pernah juga merasakan ya kalau misalkan pas bulan puasa di negara orang gitu ya, pas melaksanakan tugas itu, memang agak beda gitu ya di yang kita biasa berpuasa gitu, sekeliling kita biasa tuh pasti nuansanya beda lah ya. Amin juga sama ya kalau nyepi pulang ke Bali. Iya Kak, biasanya kayak gitu juga. Karena nyepi itu biasanya H-1 ada ogoh-ogohnya. Ya. Jadi itu yang kita tunggu sih. Ya, kita tunggu ya. Oke, nih sekarang kalau Bali itu kan kental dengan budaya ya, kemudian juga kalau kakak saya perhatikan itu ya, orang-orang Bali itu kan punya seni yang tinggi ya. Jangan tidak hanya apresiasinya, tapi kadang kemampuannya gitu ya. Biasanya kan dulu katanya gitu, kalau laki-laki tuh kalau nggak bisa ngukir kayaknya katanya bukan orang Bali ya. Terus kalau perempuan kalau nggak bisa nari Bali katanya ya bukan gadis Bali. Amin ya, gimana? Amin bisa nari Bali nih? Kalau ditanya bisa sih Pak. Bisa Cuman ya. tingkat kemahirannya masih intermediate. Wah, intermediate ya. Kalau Mary gimana? Ya sama juga Pak, nggak jago, bisa. Bisa nggak ya. Bagus banget ya Pak. Ya, jadi minimal kalau orang lagi dari mana Mary, dari Bali, pasti bisa dong. Nari bisa jawab pasti bisa ya. Kan kalau mungkin kan salah satu susahnya itu Bali itu, Kang Asep unik tari Bali itu ketika matanya itu loh. Gitu. Gimana coba Mer? Coba biar tunjukkan ke kamera gimana gerakan matanya. Ini bukan kacamatanya biar kelihatan. Ada burem Pak. Ya? Kalau bawa kacamata agak burem. Agak buram. Jadi paling dagunya gerak juga. Coba. Ini misalnya ke kanan terus tengah tuh gitu. Ya, gitu ya. Coba Mary gimana gerakan Balinya? Terus Terserah apa aja lah bisa menunjukkan gerakan Balinya. Apalagi kalau mata. Gitu ya. Oke ya, itu ya Kang Asep ya, Mary dan Ami ya udah memperlihatkan bagaimana secuil lah dari gerakan tari Bali. Tapi kalau Kang Asep ingin mau melihat bagaimana kedua tamu Kang Asep ini menari Bali, saksikan di video berikut ini.
lagi Baraya Kang Asep. Tapi sebelum melanjutkan, silakan dulu diminum ininya minumannya kalau Kang Asep kebetulan kopi. Iya. Jadi jangan lupa ya Baraya Kang Asep ya, ini Kang Asep TV ya, di subscribe ya. Banyak berita menarik dan podcast menarik. Oke, Mary sejak kapan sih suka nari Bali? Maaf, Ami Mary ya. Ami, kapan nih suka menari Bali? Sebenarnya kalau di Bali itu kita diharuskan suka untuk menari sih Pak, karena menari itu masuk ke mata pelajaran. Oh, mata pelajaran ya. Dari SD bahkan ada sampai SMA juga ada mata pelajaran Bali, dan itu tari Bali. Jadi kayak kalau nggak lulus ya remedi gitu. Oh gitu ya. Itulah Kang Asep salah satu bagaimana ya masyarakat Bali gitu ya, dan didukung juga oleh pemerintahnya bagaimana budaya-budaya Bali itu tetap terpelihara gitu ya. Jadi itu bagian masuk di dalam kurikulum pendidikan ya. Tadi kalau wanita harus menari, kalau laki-laki ada emang ukiran wajib. Biasanya kalau di sekolah gamelan. Oh, gamelan ya. Oke gitu ya. Kalau Mary sendiri gimana, Mel? Kalau saya juga sama Pak, kita belajar narinya memang dari SD sampai SMA kalau saya. Kalau aktifnya malah di sini Pak, di Jakarta kan orang Bali, jadi ayo ikut di komunitas tari parlemen. Oke, jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya. Jadi di DPR ini ya, di Sekjen DPR ini ada komunitas tari parlemen ya. Jadi itu diwadahi oleh Korpi. Jadi banyak komunitas ya. Salah satunya adalah komunitas tari parlemen di bawah asuhan Dr. Hajah Burkoni ya. Ya itu ya. Jadi terutama kalau Baraya Kang Asep ini bekerja di lingkungan DPR ya, silahkan ya kalau mau bergabung ya. Yang penting kan ada kemauan ya. Apa harus bisa dulu atau enggak tuh kalau untuk ikut di komunitas tari parlemen itu? Yang penting komitmennya. Komitmennya. By the way, kalau dengan anak-anak muda kan begitu. Sekarang itu komunitasnya ada berapa orang sih yang tergabung di komunitas tari parlemen? Mungkin kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang ya. Oke. Yang aktif sih. Yang aktif, oke ya. Nah kalau di komunitas tari parlemen itu biasanya tari apa aja sih yang biasa dipelajari atau ditampilkan? Silakan, siapa aja yang menjawab? Jadi tergantung dari permintaan Pak. Nah, kita bisa tari modern, ada tari tradisional, ada tari gabungan, modern sama tradisional gitu kayak kontemporer. Oke, kontemporer. Kang Asep juga dulu suka nari juga sih, tapi kontemporer. Oh iya. Iya, cuma berawal dari jaipongan. Gitu ya. Tapi kan jaipongan apa bisa ya di mix dengan Bali ya? Dengan Bali. Ada jaipong versi modern. Versi modern, oke. Genre. Oke. Nah, kalau spesifik ya secara khusus bicara tari Bali ya, ini buat pengetahuan Baraya Kang Asep juga ya. Biasanya tari yang terkenal apa sih, Mel? Lumayan banyak sih Pak. Ada tari cendrawasih. Yeah. Main banyak sih Pak tari Bali yang terkenal, tergantung acara. Kalau ada pementasan itu dia masih kategori tari atau semacam teater atau kalau di Bali kan ada ya yang Ramayana gitu ya. Kalau karena suka tayang lihat tuh di Melasti kan suka ada tuh kan. Kecak. Kecak itu. Itu disebutnya apa sih secara umum? Kalau disebutnya sih tari kecak, cuman dia biasanya ada temanya gitu. Iya kan, ada temanya. Iya. Cuman tergantung dari ceritanya juga Pak, tari-tariannya. Tari-tariannya. Kalau tapi emang semua gerakan tari yang terutama yang perempuan, emang selalu harus ada gerakan mata dan ininya ya. Emang pakemnya begitu kalau tarian Bali itu. Dasarnya. Dasarnya begitu ya.
Oke. Ngomong-ngomong, sudah tampil di mana aja, Mi? Sejauh ini komunitas tari parlemen itu udah tampil di internal dan eksternal DPR gitu. Kalau di internal baru bisa diceritain lah ya. Oh yang misalnya di eksternal di mana nih, Mi? Di eksternal kita sempat jadi tarian pembuka dari pameran LAN. Oh iya lah. Ya. Tim satu. Tim 1 ya, PKN 1 ya. Pernah keluar negeri? Belum. Siapa tahu nanti didengar sama Pak Sekjen ya. Jadi kalau ada DPR, BKSAP keluar ya kan bisa menampilkan komunitas tari parlemen gitu ya. Terus gini, pertanyaan Kang Asep ya. Kalau tari Bali ya dibandingkan dengan tari yang lain itu, pertanyaan begini. Selain tari Bali ya tradisional ya, Ami apa Mary menguasai tari tradisional dari daerah mana lagi selain Bali? Kebetulan kemarin pada saat tampil di LAN itu saya dapat bagian yang Sumatera, Kalimantan Pak. Oh, Kalimantan. Jadi di sini juga kita belajar tari-tari daerah lain selain daerah kita sendiri. Kalau dari segi kesulitan gitu ya, tari Bali sama tari yang lain bagaimana? Apa tergantung orangnya aja? Sebenarnya setiap tarian daerah juga pasti punya pakemnya Oh, sendiri-sendiri. pakemnya, Jadi ya. kalau ditanya kesulitan, kalau di tarian Bali mungkin kesulitannya itu di tangannya yang harus ke atas terus dan nggak capek, itu namanya ageng. Tapi mungkin kalau daerah lain itu ada bagian tubuh yang emang lebih difokuskan ke sana. Oke, karena kalau Baraya Kang Asep ya kalau kebetulan sedang berkunjung ke Bali ya, sebenarnya kalau ingin melihat ya pagelaran tari biasanya secara rutinnya selalu ada ya. Kalau nggak yang di Melasti gitu ya, itu kan yang Ramayana ya, Kecak ya. Terus di mana lagi juga di Uluwatu ya, dan ada lagi yang satu lagi yang Kang Asep tuh bagus ya, di GWK ya. Nah, di GWK ya. Jadi Ampeter kalau khusus buat pagelaran Bali tarian, bukan hanya ini aja. Ya pokoknya itu aja. Itu ya Kang Asep ya, kalau mau ke Bali ya pingin melihat secara langsung ya bagaimana tarian Bali, silakan datang ke Uluwatu, ke Pantai Melasti ataupun ke GWK ya. Oke, lanjut lagi. Menurut kalian berdua bekerja di DPR ini apa sih yang menarik gitu ya? Ini berdasarkan pengalaman pribadi, nggak apa-apa subjektif ya, mungkin kan setiap orang berbeda-beda ya. Kalau menurut Kang Asep ya, Kang Asep kan udah 27 tahun ya bekerja di DPR ya. Alhamdulillahnya dengan bekerja di DPR banyak kesempatan ya mengenal Indonesia gitu ya, karena kan sering juga berkunjung ya ke daerah ataupun pernah ada kesempatan juga ke luar negeri. Di samping itu juga kita bisa berkumpul ya, bisa mengetahui bagaimana sih sisi politik secara langsung ya gitu ya. Jadi banyak hal ya, sehingga Kang Asep ini merasa senang gitu ya kerja di DPR. Kalau untuk Ami gimana nih? Apa sih yang membuat senang kerja di DPR? Karena DPR ini merupakan tempat kerja pertama saya. Jadi saya merasa banyak banget belajar di sini. Bahkan hal-hal yang belum pernah saya temui sebelumnya, kayak saya baru tahu ternyata DPR itu punya museum. Terus ada kunjungan dan parlemen remaja. Itu ternyata saya kira DPR itu cuma berfokus pada pembuatan undang-undang. Ternyata ada kegiatan-kegiatan lain di sampingnya yang juga menunjang dari DPR itu sendiri. Kalau Mary? Kalau saya tuh mungkin lebih ke kerja di luar daerah gitu ya Pak. Di Jakarta ini, saya khususnya di DPR, saya ketemu orang-orang yang memang dari berbagai daerah gitu Pak. Jadi kita bisa punya teman dari Medan, dari daerah-daerah lain. Komunikasinya kayak di Medan itu khasnya apa sih? Kayak gitu, lebih ke pengalaman yang bisa kita ceritain, sharing-sharing. Jadi begitu ya.
Baraya ya. Di DPR ini juga di samping tadi ya gak hanya fokus kerja di DPR kan, ternyata kan kalau Baraya ya mungkin suatu saat berkesempatan datang ke DPR ya berkunjung bukan hanya untuk demo aja ya gitu ya. Kalau mau berkunjung silakan, DPR ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, dan ada sarana-sarana yang emang bisa memberikan edukasi buat ke publik ya. Tadi Abi udah cerita ya, ada museum. Kebetulan juga Kang Asep juga pernah menayangkan ya, silakan aja di search ya di YouTube. Kang Asep juga pernah mengupas tentang museum gitu ya. Juga banyak karya-karya seni ya, dari awalnya udah kelihatan kan ada patung gitu. Jadi banyak karya-karya seni di DPR. Juga DPR juga punya rusak ya, iya kan. Ya. Kemudian juga untuk olahraga juga sarannya komplit ya, ada jogging track dan sebagainya. Dan hal yang terpenting aja, potensi karyawan itu dikembangkan gitu ya. Potensi karyawan itu dikembangkan seperti apa contohnya ya, kayak Ami sama Meli ini ya senang menari tari, ada komunitasnya tari parlemen. Begitu juga bagi teman-teman yang suka bermusik, ada namanya komunitas musik parlemen ya, band parlemen. Kalau mau olahraga ada dan sebagainya gitu ya. Jadi memang suasana kerja di DPR ini emang diciptakan memberikan kenyamanan juga ya bagi pegawainya. Jadi potensi pegawai itu juga digali ya dan difasilitasi ya, sehingga bisa menyeimbangkan antara kesibukan kerja dimanapun, kerja di mana-mana pasti stres ya. Mary pernah stres nggak? Apalagi sekarang kerjanya sebagai apa? Auditor ya? Auditor. Wah, auditor kan tingkat stresnya tinggi ya. Ya gitu ya. Jadi kalau udah stres dengan kerjaan, mumet mikirin HPS dan sebagainya, udah sorenya kita menari lagi gitu ya. Jadi itu ya Baraya Kang Asep ya, ngobrol-ngobrol di sore hari ini bersama dua gadis cantik dari Bali ini. Ya sebelum mengakhiri mungkin ada hal yang ingin disampaikan yang bisa memberikan motivasi ke Baraya Kang Asep. Silakan dari Meli dulu. Pak terus nih. Kau berhadapan di akhir dua gadis cantik suka gagal fokus ya. Silakan Ami. Mungkin ada yang disampaikan. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang lagi pengen nyoba CPNS gitu, kalau ada lowongan di Sekjen boleh banget dicoba, karena yang tadi Pak Asep bilang ada banyak banget fasilitasnya dan ada juga hal-hal menarik yang terjadi di sini. Kayak kalian pernah nggak kantor ini demo gitu? Belum kan? Nah cuma di sini yang ada pengalaman kayak Pak Asep tadi. Jadi belum pernah merasakan was-was mau pulang kerja ini bisa pulang kerja enggak gitu kan? Dia kan ya bawa mobil takut dilemparin enggak kan gitu kan. Jadi ada pengalaman adrenalin ya. Gitu. Kalau Mary silakan, mungkin ada yang bisa disampaikan buat mereka. Mungkin selain itu nambahin aja, mungkin kalau di DPR juga ada perpustakaan itu bagus banget, jadi lengkap banget. Tapi selain orang yang kerja di DPR juga orang luar atau orang umum juga bisa datang ke perpustakaan DPR. Jadi demikian ya Baraya Kang Asep ya, kita akhiri ya bincang-bincang santai di sore hari ini. Jadi sesuai dengan motto Kang Asep ya, tunjukkanlah ya kebahagiaanmu melalui potensimu ya. Jadi kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber ataupun bintang tamu yang berbeda. Bye.